Siapapun yang berinfak dari pendapatan haram, maka itu hanya akan menambahkan baginya hukuman di neraka nanti. Tidak ada gunanya. Misalnya orang korupsi atau uang manipulasi data atau mencuri, terus dipakai umroh atau haji, nggak diterima umroh hajinya, hanya akan menambah dosa buat dia. Begitu dalam hadis dijelaskan. Saya pernah jelaskan teman-teman, harta itu ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Itu yang terbaik. Misalnya antum kerja dari sumber pekerjaan halal, antum jeli sekali memperhatikan, ini benar nggak halal? Oke, saya kerja. Setelah diterima, kita keluarkan pada yang halal. Pakai kebutuhan kita pribadi, buat istri dan anak, buat istirahat keluarga, bakti orang tua, bangun masjid, apalah yang bermanfaat. Ini yang terbaik kedudukan harta. Yang kedua adalah setengahnya baik, setengahnya buruk. Baik karena sumbernya halal, tapi buruknya dia infakkan di yang haram. Dia pakai zina, dia pakai judi. Jadi setengahnya pahala, setengahnya dosa. Makanya dalam hadis tentang tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4, umurnya di mana dia habiskan, kemudian masa mudahnya, di mana dia pakai, hartanya di mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. 2 ditanya, gitu kan? Jadi dan ilmunya, dia apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Jadi harta hari kiamat ini 2 ditanya, sumbernya dan juga di mana dikeluarkan. Yang ketiga, dosa. Ini yang singgung tadi. Dua-duanya dosa. Dia dapat dari sumber haram, korupsi, manipulasi data, tapi dipakai pada yang halal. Umroh, haji, bakti sama orang tua, nggak bermanfaat bagi dia, menambah dosa. Dan yang terakhir yang paling buruk, sumbernya haram, dikeluarkan pada haram. Hasil korupsi, mencuri, manipulasi data, dipakai zina, pakai judi. Wah, ini tambah kacau sudah. Gitu. Itu teman-teman sekalian, nggak usah melampaui kapasitas kita. Nggak penting kuantitas, kualitas. Judul full kajian di YouTube. Siapapun yang berinfak dari pendapatan haram, maka itu hanya akan menambahkan baginya hukuman di neraka nanti. Tidak ada gunanya. Misalnya orang korupsi atau uang manipulasi data atau mencuri, terus dipakai umroh atau haji, nggak diterima umroh hajinya, hanya akan menambah dosa buat dia. Begitu dalam hadis dijelaskan. Saya pernah jelaskan teman-teman, harta itu ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Itu yang terbaik. Misalnya antum kerja dari sumber pekerjaan halal, antum jeli sekali memperhatikan, ini benar nggak halal? Oke, saya kerja. Setelah diterima, kita keluarkan pada yang halal. Pakai kebutuhan kita pribadi, buat istri dan anak, buat istirahat keluarga, bakti orang tua, bangun masjid, apalah yang bermanfaat. Ini yang terbaik kedudukan harta. Yang kedua adalah setengahnya baik, setengahnya buruk. Baik karena sumbernya halal, tapi buruknya dia infakkan di yang haram. Dia pakai zina, dia pakai judi. Jadi setengahnya pahala, setengahnya dosa. Makanya dalam hadis tentang tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4, umurnya di mana dia habiskan, kemudian masa mudahnya, di mana dia pakai, hartanya di mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. 2 ditanya, gitu kan? Jadi dan ilmunya, dia apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Jadi harta hari kiamat ini 2 ditanya, sumbernya dan juga di mana dikeluarkan. Yang ketiga, dosa. Ini yang singgung tadi. Dua-duanya dosa. Dia dapat dari sumber haram,